Kisah akan berfokus kepada para agen BSAA yang sedang memburu seorang penjahat mantan anggota CIA yang bernama Glenn Aries. BSAA adalah Bioterrorism Security Assessment Alliance, sebuah badan pemerintahan untuk menanggulangi anti-terorisme. Glenn Aries adalah seorang mantan anggota CIA yang kini berprofesi sebagai pedagang besar senjata biologis, hingga segala cara dilakukan guna menemukan tempat persembunyiannya. Hingga para agen harus terbang ke Meksiko karena mendapatkan sebuah informasi bahwasannya seorang agen yang tengah menyamar yang bernama Katie White sudah mengetahui sebuah informasi tentang keberadaan Glenn Aries. A couple weeks ago along with her son, Zach. We have two objectives today. Singkat cerita, mereka pun tiba di satu tempat guna menjemput target utama, dan penjemputan ini dipimpin oleh, kita sebut saja dengan nama Chris. Terlihat mereka yang coba untuk menyisir setiap ruangan yang ada di villa tersebut dan berharap agar tugas mereka segera terselesaikan dengan cepat, karena pastinya bukan hanya mereka yang saat ini sedang mencari Katie White. Tiba-tiba tampak oleh mereka seorang anak kecil yang nampak sedang berjalan ke arah mereka sambil membawa remote mobil-mobilannya. Chris dan yang lain yang mendengar keributan tersebut dengan bergegas mendatangi asal suara dan berharap kawan-kawan mereka baik-baik saja. Akan tetapi, my God, terlihat rekan-rekan mereka yang sudah menjadi zombie, dan Chris juga nampak mengenali satu sosok yang kini berada di hadapannya. Ya, dia adalah Zack, putra dari Katie White yang akan mereka jemput, sehingga tidak ada pilihan lain selain. Tiba-tiba tampak hadir di situ seseorang yang saat ini tengah mereka buru dikarenakan kejahatannya, yang mana saat ini kekacauan sudah terjadi di mana-mana diakibatkan virus yang membuat orang seperti layaknya zombie. Dan saat ini para ilmuwan belum juga mendapatkan vaksin penangkalnya. Ya, ini dia pebenguknya, Glenn Aries. Tentu saja bukanlah suatu hal yang sangat mudah guna menghadapi seorang mantan agen CIA yang sudah sangat berpengalaman, hingga dia nampak menunjukkan sesuatu kepada Chris. Untung saja rekan-rekannya Chris datang tepat pada waktunya. Hingga inilah scene nampak flashback ke beberapa waktu sebelumnya yang sedang memperlihatkan sebuah pernikahan. Ya, pernikahan seorang Glenn di suatu tempat yang terpencil. Hingga di tengah meriahnya pesta, tiba-tiba betapa malangnya Glenn. Dia ternyata masih hidup akibat serangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, hingga dia pun harus merasakan kepahitan yang sangat luar biasa akibat orang yang dicintainya, dan sebagian orang terdekatnya harus bertemu dengan malaikat maut. Dan itulah yang membuat dirinya meradang hingga berniat untuk membalaskan dendam guna menghancurkan semuanya. This is all for you, my dear. 4 bulan setelah kejadian di Meksiko, di sebuah universitas yang saat ini digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan guna mencari obat atau vaksin untuk melawan virus yang telah dilepaskan oleh Glenn. Dan penelitian tersebut dipimpin oleh seorang profesor, Rebecca Chambers, yang pernah menjadi seorang agen BSAA. Tanpa disadari oleh mereka, terlihat salah seorang anak buahnya Glenn yang nampaknya sudah berada di situ. Sepertinya Glenn sudah mengetahui akan penelitian para ilmuwan dan dia ingin menggagalkan rencana para ilmuwan guna mencari obat antivirus, sehingga inilah yang terjadi. Asap yang dikeluarkan oleh wanita tersebut tampaknya tengah memicu pergerakan di tubuh orang-orang yang ada di ruangan itu, bahkan termasuk sang profesor. Hingga
Dengan bergegas, dia menuju ke ruangan penyimpanan serum guna menyuntikkan serum yang belum pernah dilakukan uji coba kepada target yang terkena virus zombie hingga... Betapa beruntungnya Rebecca, serum itu ternyata berhasil menghancurkan virus zombie yang ada pada dirinya. Akan tetapi, tidak dengan rekan-rekannya yang lain, hingga dia pun harus berjibaku guna menghindar dari mereka. Tanpa sang wanita, kita sebut saja dengan Sarah yang sedang menarik pemicu, dan tampak Rebecca yang terlihat masih berusaha untuk meloloskan diri dari kejaran para zombie hingga... Betapa beruntungnya Rebecca, Chris datang pada saat yang tepat hingga kali ini dia pun selamat dari kematian. Berita tentang penyerangan di kampus itu pun segera saja menyebar dan makin menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat luas. Bagi Chris dan dunia, Rebecca kali ini tentu saja adalah aset yang sangat berharga dikarenakan riset-risetnya bahkan mampu menyembuhkan virus yang masuk ke tubuhnya. Dan mereka harus sesegera mungkin untuk menyebarkan informasi tersebut. Rebecca pun lalu menginformasikan bahwasannya di penelitian mereka terakhir, mereka telah menemukan adanya sebuah kecocokan DNA virus dengan data lama, yaitu senjata biologis parasit yang pernah digunakan oleh sekelompok pemuja Illuminati. Dan untuk memastikan hal tersebut, Chris lalu mengajak Rebecca menemui seorang ahli di bidang tersebut. Real expert? Singkat cerita, mereka pun tiba di wilayah pegunungan Rocky, tepatnya di Colorado. Careful you don't scare the locals. Terlihat seorang pria yang bernama Leon yang sedang menikmati secangkir kopi luwak tanpa pemanis. Melihat sang pria, Rebecca segera saja ke akar permasalahan yang kini tengah mereka hadapi dan juga meminta Leon agar bisa membantu mereka guna menangani penyebaran virus yang sudah terjadi di mana-mana. Namun, tanpa mereka sadari, Glenn nampak sudah mengintai pergerakan mereka. Bahkan dia pun meminta Sarah untuk menyelesaikan mereka, terkecuali Profesor Rebecca. Tentu bukan perkara yang mudah bagi Chris beserta Rebecca guna meyakinkan Leon untuk turut serta membantu mereka dikarenakan pengalamannya di tugas terakhirnya di Metro SWAT. Dia harus kehilangan semua rekan-rekannya dikarenakan bom yang telah diledakkan oleh para teroris. Tapi bukan Rebecca namanya jika dia menyerah begitu saja. Dia mengatakan kalau sebenarnya virus tersebut sepertinya sudah berada di sekitar mereka. Bahkan kemungkinan mereka semua sudah terpapar virus tersebut. Dan mereka hanya akan berubah manakala Glenn Aries telah melepaskan pemicunya. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, lebih baik mati di dalam pertarungan ketimbang menjadi zombie. That's not who you are. Saat Rebecca berada di toilet, tiba-tiba dia nampak mendengar sesuatu dan... Oh my god! Melihat kekacauan yang terjadi, ditambah Leon pun sudah diserang, pada akhirnya dia memutuskan juga untuk bergabung di dalam misinya Chris dan yang lain. Singkat kata, Rebecca tersadar sudah berada di dalam markasnya Glenn dan betapa mengejutkan dirinya manakala Glenn, sang gembong penjahat, menampilkan foto pernikahan dirinya sebelum terjadi ledakan yang telah menghabisi keluarga beserta sang istri. Dan ternyata... You look so much like her. Dan alasan kenapa Rebecca tidak menjadi target dan dia dibawa dengan selamat tidak lain dan tidak bukan... Sementara itu, Chris dan Leon mendapati sebuah informasi bahwasannya Glenn akan mengaktifkan sebuah pemicu virus tepat di tengah kota New York yang banyak sekali manusianya di sana. It's time. Dad. Kembali ke markasnya Glenn,
Sarah sang anak buah nampak sudah bersiap untuk menjalankan misi yang telah diembannya. Pemicu virus pun nampak sudah dikeluarkan dan seluruh kota New York terlihat dipenuhi dengan asap hijau di mana-mana hingga inilah yang terjadi. Tidak lama berselang, Chris beserta yang lainnya telah terlihat di atas kota New York dan sebelum mereka melaksanakan tugas, mereka pun mendapatkan sebuah suntikan serum yang telah diteliti oleh Profesor Rebecca agar mereka tidak menjadi zombie. Fantastic. Dan didapati dari hasil riset sang Profesor Rebecca kalau virus tersebut tidak tahan terhadap panas, hingga disimpulkan bahwasanya mereka harus menggunakan api agar virus ataupun pemicunya bisa musnah. Dan sementara itu di markas Glenn Aries, karena Rebecca menolak untuk menikah dengan dirinya, Glenn pada akhirnya ingin menjadikan Rebecca sebagai alat untuk dirinya guna menguji kekuatan dosis pemicu virus. Dan jika perhitungan Glenn benar, Rebecca hanya punya waktu setengah jam untuk mempertahankan kesadarannya, alias dia akan berubah menjadi zombie setelah setengah jam. Singkat cerita, Chris terlihat sudah memasuki markas dari komplotan Glenn Aries. Dan kedatangan dari Chris pun tentunya sudah diketahui oleh Glenn Aries hingga dia pun segera menyambutnya dengan kemeriahan dan sukacita. Sadar kalau waktu Chris sudah tidak banyak, dia pun bergegas guna menyelesaikan kemeriahan yang ada di depan matanya hingga betapa beruntungnya Leon datang di saat yang sangat tepat hingga Chris meminta Leon untuk meneruskannya dan dia bisa untuk mencari serta menyelamatkan Rebecca. Let's split up. Pada akhirnya Chris berhasil menemukan ruangan Rebecca hingga inilah yang terjadi. Sesaat Chris hendak membebaskan ikatan Rebecca, tiba-tiba kali ini Chris harus mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menghadapi anak buah Glenn yang satu ini. Kita panggil dengan nama Diego. Namun tiba-tiba mamam. Waktu pun terus berjalan dan Chris sudah tidak mempunyai banyak waktu guna menyelamatkan Rebecca hingga dia coba untuk membawa Rebecca ke tempat yang jauh lebih aman untuk dia bisa leluasa dalam mencari di mana vaksin penyembuh berada. Kembali Chris pun harus menghadapi Glenn dengan sisa waktu yang ada. Masing-masing dari mereka tampak seimbang di dalam pertarungan, baik dengan menggunakan senjata ataupun dengan tangan kosong, hingga inilah yang terjadi. Akan tetapi keberuntungan tampaknya sedang menaungi Chris hingga dia pun berhasil melemparkan tubuhnya Glenn ke mamam. Waktu yang tersisa pun tinggal 7 menit lagi untuk Rebecca berubah menjadi zombie. Bahkan Rebecca pun sudah terlihat pasrah hingga dia meminta Chris untuk mengakhiri saja semuanya. Sementara tampak Glenn yang ternyata masih hidup yang telah dihampiri oleh makhluk tinggi besar yang entah bagaimana dia bisa selamat dari api yang telah membakar tubuhnya. Hingga Glenn nampak menginstruksikan sebuah perintah kepada Diego dan inilah yang dilakukannya. Sementara itu terlihat di atap Chris yang masih berusaha guna menyelamatkan Rebecca. Tampak mereka dikejutkan akan kemunculan. Dengan mudahnya makhluk gabungan antara Glenn dan Diego telah menangkap tubuhnya Chris. Namun tiba-tiba dengan mudahnya makhluk itu pun melempar tubuhnya Leon ke tembok.
Leon pun segera bangkit untuk bergegas guna menghadapi makhluk itu seorang diri, dikarenakan Chris harus pergi untuk mencari di mana vaksin guna menyembuhkan Rebecca. Singkat cerita, Chris pun menemukan vaksin untuk Rebecca dengan sisa waktu yang kurang dari 3 menit. Kembali ke pertarungan Leon, tampak dia yang saat ini sudah berada di ujung tanduk hingga sebuah tembakan mematikan yang menghantam makhluk tersebut hingga terlihat tampak menembus beberapa gedung di belakangnya. Dengan penuh amarah, Glenn pun terlihat melompat ke arah pesawat dan terlihat tembakan Leon tepat mengenai motornya hingga ledakan itu pun tampak menjatuhkan Glenn. Namun dengan kekuatannya, Glenn masih bisa selamat. Akan tetapi sebuah ledakan besar pun terjadi dan nampaknya kali ini Glenn beserta Diego tidak dapat lagi selamat. Tampak Rebecca yang selamat setelah diberikan vaksin oleh Chris. Keesokan harinya, mereka terlihat terbang di atas langit kota New York dengan menyebarkan vaksin melalui udara, dan terlihat efek dari vaksin tersebut pun sudah mulai bekerja. Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil dari film ini adalah dendam hanya akan membuahkan kepada kehancuran. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton alur film ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi kamu yang sudah subscribe, like, komen, serta share. Akhir kata, saya harus ucapkan, ya, ciamik.